Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah politik Indonesia pada awal abad 21 mencatat peristiwa besar lengsernya Presiden Abdurrahman Wahid atau yang biasa dipanggil Gus Dur dari kursi kepresidenan melalui sidang istimewa MPR tahun 2001. Proses politik tersebut melibatkan tokoh-tokoh penting seperti Amin Rais, Ketua MPR, Megawati Soekarno Putri, Wakil Presiden yang kemudian naik menjadi Presiden, dan Akbar Tanjung, Ketua DPR. Alih-alih melontarkan dendam, Gus Dur justru mengucapkan doa yang terkenal. Saya doakan mereka panjang umur, supaya mereka bisa melihat sendiri siapa yang benar dan siapa yang salah. Doa ini sederhana, tetapi menyimpan makna filosofis yang mendalam tentang kekuasaan, kebenaran, dan sejarah. Dalam tradisi politik Indonesia, doa biasanya hadir sebagai ungkapan religius yang normatif. Namun, doa Gus Dur mengandung kritik politik simbolis. Dengan mendoakan lawan-lawan politiknya panjang umur, Gus Dur menempatkan mereka di hadapan pengadilan sejarah. Ia percaya bahwa kebenaran tidak bisa dihapus oleh keputusan politik sesaat, tetapi akan menentukan jalannya seiring perjalanan waktu. Hal ini sejalan dengan pemikiran filsuf Jerman Hegel yang mengatakan, "The owl of Minerva spreads its wings only with the falling of the dusk." Burung hantu Minerva baru terbang ketika senja tiba. Maksudnya, kebenaran dan kebijaksanaan sejarah baru bisa dipahami setelah peristiwa itu berlalu. Gus Dur dengan doa panjang umur menegaskan keyakinan yang sama. Biarkan sejarah menjadi hakim terakhir. Dalam Islam, doa bukan sekedar ritual spiritual, tetapi juga pernyataan etis. Mendoakan lawan politik panjang umur adalah bentuk kesabaran dan pemaafan. Al-Quran mengajarkan, wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Dengan demikian, doa Gus Dur mencerminkan keyakinan bahwa pada akhirnya kebenaran dan keadilan hanya akan berpihak pada orang-orang yang tulus dalam perjuangan, bukan pada mereka yang semata-mata mengejar kekuasaan. Sikap Gus Dur memperlihatkan perbedaan tajam antara politik kekuasaan dan politik kebenaran. Amin Rais, Megawati, dan Akbar Tanjung adalah simbol dari logika kekuasaan pada saat itu. Mereka mengamankan kepentingan politiknya melalui mekanisme konstitusi. Namun, Gus Dur justru menempatkan dirinya pada posisi moral yang lebih tinggi, membiarkan waktu yang membuktikan siapa yang benar. Sejalan dengan pandangan Plato dalam Republik, the price good men pay for indifference to public affairs is to be ruled by evil men. Harga yang dibayar orang baik karena bersikap acuh pada urusan publik adalah diperintah oleh orang-orang jahat. Doa Gus Dur bukan bentuk acuh, melainkan cara elegan untuk menegaskan bahwa kebenaran tidak mati meskipun kekuasaan bisa direbut. Doa Gus Dur juga bisa dipahami dalam kerangka filsafat sejarah. Kierkegaard pernah berkata, "Life can only be understood backward, but it must be lived forward."
Hidup hanya bisa dipahami dengan melihat ke belakang, tetapi harus dijalani ke depan. Artinya, Gus Dur ingin lawan politiknya tetap hidup panjang agar bisa melihat ke belakang, bahwa sejarah akan menyingkap siapa yang benar dan salah. Dengan kata lain, doa itu adalah optimisme eksistensial. Kebenaran mungkin kalah dalam jangka pendek, tetapi tidak akan bisa dikalahkan selamanya. Doa Gus Dur kepada Amin Rais, Megawati, dan Akbar Tanjung bukan sekedar ungkapan religius, melainkan refleksi mendalam tentang relasi antara kekuasaan, kebenaran, dan sejarah. Beliau memperlihatkan bahwa seorang negarawan sejati tidak mengikat diri pada dendam politik, melainkan menyerahkan semuanya kepada perjalanan sejarah dan keadilan Tuhan. Dengan demikian, doa panjang umur itu menjadi filsafat politik Gus Dur. Kebenaran mungkin tertindas, tetapi pada akhirnya waktu akan menguak segalanya. Wallahu a'lam bishawab.